bekas halte Kutu sini. Ini masih terlihat bagian sininya aja. Banyak teman-teman yang bingung ya nyari lokasinya tuh di mana. Pada intinya di daerah sini rel keretanya tuh nggak di jalan raya ya, tapi lebih masuk ke dalam sana itu. Jadi kayak dapat kata-kata mutiara gitu loh. Nikunglah seperti kereta, nikung alus tapi pasti dan nggak ada yang bisa menghalangi gitu. Wabarakatuh, halo konco dolan, jumpa lagi dengan saya Windu Dolan-dolan ya. Kali ini kita mau menyusur rel jalur Napak Tilas, jalur rel kereta dari arah stasiun Tugu Jogja sampai ke Jembatan Kerasak ya. Oke, ini kita mulai dari sini, dari apa namanya, simpang di Bundaran Samsat. Nah, sebelumnya saya mau cerita tapi nganu kepean ya. Ini jalur kereta ini dibuka kalau berdasarkan Wikipedia itu dari tahun 1898 sampai 1903. Ada cerita-cerita dikit ya ini. Jadi waktu itu dibuka itu agar mobilitas penumpang dari perdagangan dan calon tentara itu bisa sampai ke Magelang gitu. Jalur kereta api Jogja Magelang dibangun oleh Netherlands Indies Fruits Maskapai atau NIS yang dibuka tanggal 1 Juli 1898. Oke, kemudian oh ya, letaknya ini kan di dekat dengan Gunung Merapi gitu kan. Jadi ketika meletus itu dihentikan karena relnya itu tertutup abu vulkanik gitu. Ternyata gitu. Sendi mau kepe aneh. Oke, terus kemudian ada kereta api terakhir ya yang lewat jalur ini itu Taruna Express dan Borobudur Express. Itu dicetus oleh Sarwo Edi Wibowo dan layanan kereta api ini diresmikan 30 November tahun 1972 hingga tahun 1976. Oh, ini dinonaktifkan soalnya ada banjir lahar dingin yang menyebabkan terputusnya jembatan Kali Kerasak tahun 1975. Dan nanti kita akan lewat halte Kericak, halte Kutu, Melati, Medan, Panguan, Sleman, Medari, Ngebong ini yang masih tanda tanya nanti tempel. Nah, ini kebetulan ya halte Kericak dan Kutu itu jarang-jarang orang tahu gitu. Wah, ini yang menarik ini. Tapi tahun kemarin saya juga pernah bikin konten, cuma nggak full video ya, karena kali ini kita akan bikin full video dari sini. Waktu itu pas ke halte Kutu itu sempat masuk ya, ada Kericak yang kita belum ketemu. Dan insya Allah hari ini kita bisa ketemu berdasarkan info dari Om Aan Saifuddin, yaitu adminnya apa grup kereta api non aktif di Indonesia. Oke, sebelumnya saya mau cerita dulu. Kita dari sini ya, relnya kebetulan di samping kita ini, di samping kanan terlihat dengan jelas. Oke, kita turun ya dari sini trotoar. Nah, ini dari sini melengkung ke sana gitu kan. Nah, ini tembusnya itu kita muter dulu. Tembusnya rel itu iki arah ngendi to iki ratingnya. Nah, tembusnya itu dari gang kecil situ. Dari gang kecil itu menggok ngono kuwi. Sip. Dari gang kecil sana ke sini, belok lurus di sepanjang jalan ini. Yang kanan jalan ya. Nanti itu relnya itu bisa nyebrang jalan. Wih, truknya keren coy. Nah, ini di sepanjang kanan jalan kita itu sebenarnya masih ada relnya. Cuma kita agak susah ya kalau mau lewat situ. Nah, dari sini itu terlihat nyebrangnya tuh dari ini simpangan ini nyebrang ke sini gitu. Nah, sekarang ini jalurnya udah pindah di kiri jalan kita. Semoga nanti bisa menemukan, karena di tanah-tanah gini ya jalurnya itu. Sebenarnya ada sih, dulu aku juga pernah lihat dan juga apa ya, ada yang cerita juga mengenai relnya di sini. Wah, ketok sudah tertutup, ternyata tertutup bangunan-bangunan gini.
Jadi dulu itu relnya itu di kiri jalan kita ini. Hmm, Keraknya tak sih dulu di kayak ada kayak tadi itu kalau pas kita ke kiri itu ada, bukan ke kiri sih. Kalau kita lihat itu kan ada jalan yang masuk nyimpang ke kiri itu kan. Itu sebenarnya terlihat ya. Oke, dan mau sedikit cerita. Dulu itu pas saya bikin konten yang tahun kemarin juga susur gini, napak tilas ini cuma itu ada yang komen katanya ada halte Kricak di utara perempatan Pingit. Nah, ini semalam itu di FB saya dapat info dari Om Asep Saifuddin itu ya. Itu halte Kricak itu yang daerah situ. Nanti kita coba ke sana. Kalau tidak salah di sana itu juga ada yang pompa ban ya. Ini kebetulan ban ini rada kempes Hasan. Sekalian kita cek tanya-tanya gitu. Jadi ini pemberhentian kita selanjutnya ini di halte Kricak sini. Ki karo nunggu ijo sih kayak ya ini. Dan menariknya kalau di utara perempatan Pingit itu ada model bangunan-bangunan lamanya juga itu. Bahkan ada apa sih rumah sakit apa itu yang dulu habis dibukar 2 tahun lalu atau 3 tahun lalu gitu. Jenggotan ya itu namanya kalau nggak salah. Itu rumah sakit Jenggotan atau apa gitu. Klinik atau rumah sakit itu. Dan di selatannya itu juga ada bangunan lama juga itu sebenarnya. Cuma agak nggak di pinggir jalan banget, agak masuk jadi nggak kelihatan jelas. Sekedar apa ya, guyonan ya kalau di lampu merah gini lewat muda pulang tua gitu, lama banget ya lampu merah sini udah hijau nih. Nggak kelihatan juga kan relnya di situ. Loh, atraksi. Wah, skopla. Nah, relnya itu di ini trotoar sini sebenarnya kalau di sini. Cuma udah nggak kelihatan. Nah, ini ada bangunan-bangunan lama juga di sini. Terus yang Jenggotan tadi itu belok ke sini, kiri sini ini Jenggotan. Kita agak kalem dikit ya. Karena sekitaran sini sih. Saya lupa itu kalau nggak halte Kricak, stopless Kricak namanya, stopless stopan gitu. Nah ini dia bangunannya ini. Oh nggak ada tukang pompanya ya ini. Oh nggak ada sih. Tapi kita coba cek dulu aja. Kabarnya tuh bangunannya yang kecil ini. Coba kita sambil ngecek. Pak, niki badhe tanglet Pak. Nek sik riyen niku enten apa? Halte napa stopan kereta Kricak niku mriki sanes to, Pak? Halte Kricak niku riki sanes to riyen? Ha nggih. Jaman sepur riyen. Sik nggen pundi to? Seneng sejarah niku lho, Pak. Pengen kados napak tilas. Nggen Padang. Kanan mergi apa kiri mergi, Pak? Kiri wetan mergi berarti. Nek kiri saking pundi? Saking kidul apa saking ler? Mriki? Dalem? Nggih. Relate teng mriki riyen. Nggih terus. Oh, teng mriko malan. Oh, Kan enten warung Padang nika. sik kuning nika. Pundi to? Mboten ketingal. Tes enten bangunane mboten, Mbak? Bangunane mboten enten. Oh, pun mboten enten. Namung teng pinggiran ngoten niku. Nggih. Namung teng pinggiran. Kan pabrik anu napa?
Oh, ngene iku. Kalih gen arah jenggotan niku. Nggih. Ah niku hasilnya teng mriku niku. Oh, teng mriku. Oh, nggih. Wah, nggih. Berarti pun bablas kebablasan nggih. Nggih, matur nuwun, Pak. Teng mriki niki. Oh, rile riyen teng mriki. Oh, daerah mriki nggih. Mriki kalih mriki. Oh, ngantos mriki. Nggih. Nggih, matur nuwun nggih, Pak. Nggih. Ternyata info yang kita peroleh itu sedikit miss ya, walaupun dulu penasaran sama ini bangunannya. Tapi kan kita nggak tahu ya apa maksudnya, ya walaupun mungkin bapaknya juga tahu, tapi kadang gimana ya, takut dikira apa gitu kan, kadang gitu. Maklum lah. Tapi yang jelas kita udah konfirmasi. Cuma untuk next time ya ini, untuk next time kita bisa kembali lagi untuk ini menyusur lebih detail, menyusur lokasi stopan kericak gitu ya, secara lebih detail. Oke, ini kita kok grimes. Wah, ini kita di daerah sini tuh jarang-jarang ya kita temuin relnya. Tempat pemberhentian selanjutnya nanti ada di halte Kutu ya. Harusnya relnya itu di kiri jalan gini. Dan kita ternyata tadi nggak ada tukang pompanya ya, konco dolan. Waduh, ini nanti kita nyariin nanti. Nah ini nggak ada tanda-tandanya ini. Tuh, diklakson mobilnya bapaknya kaget mau. Tadi kayaknya rel apa ya tadi, kayaknya ada di, oh enggak model, oh ini berarti ya konco dolan. Kemungkinan ini tadi relnya ada tadi di kiri jalan kalau dilihat secara detail gitu ya. Jadi kayak apa sih, ada perbedaannya gitu. Wah, berarti masih ada sisa-sisanya ini. Wah, cuma itu di trotoar ya lebih tepatnya. Betul sih tadi kata bapaknya, sebagian masuk jalan gitu kan, sebagian masuk jalan, makanya tadi lebih cenderung dari trotoar keluar ke jalan gitu, bukan dari trotoar semakin masuk ke dalam sana, tapi keluar ke jalan gitu. Wah ini kyo nek gremes ini wah tapi nggak apa-apa, kita syukurin dulu aja lah, barokah itu aja. Oke, persiapkan kopi kalian ya konco dolan. Wah, karena kita juga akan full video, no edit, no potong-potong klub gitu lah pokoknya, supaya nanti bisa menikmati sensasinya gitu. Cuma kan udah beda Jan, diklakson lo, krungu lo ya, diklakson tetap nekat lo. Oke, ini kebetulan pas hari Minggu ya, jadinya sini pasar mobil gini, tapi kan biasanya hari-hari biasa juga rame sih. Iya toh. Aku pengen nyelip wong iki lho konco dolan, tapi dia tuh kayak nggak ngasih jalan ya lo kan. Ini ampun ya. Ini depan ini udah di selokan Mataram ya. Mau mengingatkan kembali kalau saya juga pernah bikin ini konten susur selokan ya waktu itu. Pernah bikin konten susur selokan waktu itu, bisa ditonton juga, itu durasi 2 jam kurang 1 menit ya.
Oke, alhamdulillah pas hijau ini, semoga kebagian lah. Angel ini. Ayo maju. Nah ini sisa-sisa relnya sini nggak kelihatan ya, tapi piye ini ki. Wih. Ya, konco dolan. Bentar lagi kita akan nyampe di bekas stasiun Kutu. Halte Kutu ya di sini tuh. Lokasinya itu daerah-daerah kene. Oh, kene iki sorry. Nah, di sini itu bekas halte Kutu ya konco dolan. Kita kula nuwun bentar. Oh, enggak Pak, cuma mau apa? Bentar, saya dulu pernah ke sini juga Pak. Tahun kemarin kayak apa ya? Napak tilas gitu loh Pak. Napak tilas bekas jalur kereta gitu loh. Cuma mau apa? Minta izin ambil foto ini Pak, jendela ini. Oh ya, isi ya Pak ya. Makasih Pak. Pak, kula nuwun. Izin mendhet foto niki nggih Pak. Izin mendhet foto niki. Riyen kula nggih nate mriki Pak tahun kepengker. Mboten meng seneng napa sejarah niku lho Pak. Ini apa bekas halte Kutu sini, ini masih terlihat bagian sininya aja. Banyak teman-teman yang bingung ya nyari lokasinya tuh di mana, para pecinta sejarah dan pencinta kereta. Tahun kemarin juga bingung ini nyarinya. Ini jendelanya dan pintunya. Kita foto bentar ini. Oke. Matur nuwun nggih, Pak. Ya, makasih. Alhamdulillah ya setelah ini jadi cerah ternyata. Cuacanya cerah terus jadi bekas stasiun Kutu tuh ini dari pentokannya terus ke selatannya sampai yang itu gerbang hitam itu. Terus dulu rel keretanya tuh daerah sini pokoknya. Tapi udah mungkin posisinya udah di dalam tanah banget. Nggak begitu susah untuk nyarinya ya koncotulan. Oke, mungkin next time kita juga bisa jelajahi masuk gitu. Kan kalau stasiun biasanya masih ada kayak kantor-kantornya gitu loh. Paham kan maksud saya, kantor-kantor kayak rumah dinas gitu. Nah ini kita alhamdulillah ya lancar di stasiun Kutu, walaupun yang kerja ya masih misteri ya. Tadi semalam itu kata Om Asep itu di daerah situ ya, karena emang bangunannya cukup mencurigakan, satu bangunan gitu kecil tapi masih bisa bertahan gitu loh. Ada sesuatu, kalau enggak itu pasti punya nilai juga sejarah. Dan kalau halte Kutu itu next time kita ya bisa cari lagi lebih dalam gitu, bikin konten khusus halte Kutu dan menyusur keberadaan halte atau halte atau stopan di Kricak. Info dari bapaknya tadi, tempat makan Padang itu ya sih ada di arah Jenggotan itu. Katanya belakangnya itu pabrik kornet gitu. Ya kita lihat aja besok gimana. Karena ini kita kontennya nyusur ya, takutnya nanti waktunya tuh nggak nyandak. Nah itu dia, ojo suwe-suwe lah gitu. Nah di daerah sini, di sini relnya itu masih terlihat. Ada beberapa titik sih sebenarnya yang terlihat, tapi sebagian tuh
cenderung ke bawah situ. Jadi dari trotoar tadi cenderung masuk ke aspal gitu. Oke, ini flyover dan underpass Jombor ya. Oke. Dan kalau lewat flyovernya itu konco dolan bisa melihat konten saya yang Susering Road Jogja. Itu saya lewat flyover dari arah timur ke barat, selatan ke utara. Waduh, roke piye kuwi? Rok atau apa sih itu? Nah, di daerah sini ini kita minim info anunya, sisa-sisa relnya yang di daerah sini ya. Aduh, ada tukang pompa, lupa coy. Utara mendung kayak gitu. Wah, itu ada bekas rel tadi kayaknya tadi. Waduh, luput. Nah, di sini ini harusnya ada jembatan ya, jembatan kereta. Nggak tahu sih jembatannya sekarang jadi jalan aspal atau jadi udah nggak ada bekasnya itu. Tapi kemungkinan jadi jalan aspal ya, soalnya kalau kita lihat posisinya itu kan sebenarnya masuk jalan gitu. Dari halte tuh ya, tadi kita habis ini mau ke halte juga atau udah masuk stasiun di Melati. Nanti lokasinya di depan kiri jalan. Tapi kok kono warnanya kayak mana ya konco dolan. Semoga tidak hujan lah. Amin ya Allah. Ini kita masih pelan-pelan aja ya. Aduh, ya Allah. Nah, ini harusnya di sini nih anunya, rel keretanya. Harusnya sekitaran sini rel keretanya itu. Kalau stasiun atau haltenya itu jadi apa ya, kayak pos polisi gitu. Kalem ya konco dolan. Lokasinya itu nggak jauh dari sini soalnya. Nah, ini dia lokasi. Wah, ini lokasi anunya, haltenya. Lokasi itu sini, Sari-Sari. Kita bikin anu juga ya, lokasi stasiun Melati ya di sini itu. Itu sebenarnya terlihat juga masih ada sisa-sisa jendelanya. Ini di pinggir Jalan Magelang. Oke, kita maju dikit. Belakang ada kendaraan. Nah, itu jendelanya masih terlihat. Terus nanti ada juga ini sinyalnya. Udah nggak ada. Jadi di atas atap itu yang itu kan kuning, atasnya lagi itu ada ada sinyalnya, ada bekas sinyalnya gitu. Coy. Nah, jadi jalur keretanya itu lewat sini. Kok kayak warehouse ya, tapi besinya tuh bulat ya. Oke, dari stasiun Melati ya. Aduh ya Allah, mendungnya kayak mana. Stasiun Melati ini terus ngendi ya? Sleman kayak. Aku habis dari stasiun Melati itu di stasiun Beran. Nah, ini jalurnya masih di sini ya konco dolan, masih di sini. Wah, kalau tukang kompoi kita ke Kompanan dulu. Nuwun angin nggih, Pak. Ngajeng wingking. Nek serien bekas jalur sepur ngen pundi to, Pak, mriki?
Sik riyen bekas jalur sepur. Kan relay riyen sik pundi? Oh, tengah mriko. Oh, nggih. Relnya di tengah jalan gitu ya ternyata dulu. Pinten, Mbak? Nggih. Niki. Nggih, matur nuwun. Kalau bapaknya tadi bilangnya sisa relnya di tengah jalan ya. Tapi kok aku tetap samar di pinggir jalan gini ya, walaupun konturnya gini terus tinggi gitu. Oke, oke. Ya pokoknya ya sini kalau setahu saya tetap yang saat ini kita pijak di jalannya ini setahu saya itu. Nah, nanti kayaknya apa jenenge jembatan apa ya gini iki. Tuh kan ada rel-relnya gitu, kayak rel gitu kan. Saya rasa itu tadi relnya kiri jalan tadi. Dan mungkin juga jembatan keretanya di sini ini. Jadi sekarang ini jadi satu sama jalan aspal ini ya kali. Dan kalau kita mau menyusur ini ke arah halte Beran, kita nggak usah sampai di lampu merah ya koncodolan. Kita kiri sini. Nah, jalur keretanya itu lewat sini. Sip. Oh iya, ini pas hari Minggu ya, makanya kayak gitu. Cukup rame di sini ini. Dulu ada jalur kereta menuju dari stasiun Melati ke arah stasiun Beran ya. Cuma saya masih agak samar ya ini stasiun atau halte gitu. Nah, ini opo guneh mandek orang ndani ya. Dan ini posisinya di sisi kiri gini ya konco dolan. Dulu tuh kayak pernah lihat saya sinyal kereta gitu loh. Cuma di sebelah mana ya saya lupa. Ada pokoknya. Dan berhubung dulu sini juga bekas jalur kereta gitu kan. Makanya di sini itu disebut jalan PJKA gitu. Nah, kalau atas itu arah, kalau kiri itu tembus ke jalan kabupaten, kalau kanan itu nanti tembus ke perkantoran Sleman gitu. Kita kalem-kalem aja ya ini. Wah, petuan kayak angel. Yang listriknya juga unik dan menarik ya tadi itu. Nah, ini kita tetap masuk gini ya. Stasiun Beran ya. Stasiun Beran itu sekarang jadi Koramil.
Kalau kita dari sini ini posisinya nanti di belakangnya. Nah, disinilah lokasi di sini ya kanca dolan lokasinya stasiun Beran. Di kanan kita ini ya kalau nggak salah, iya kanan ini. Oke, jadi ini lokasi stasiun Beran. Di kanan jalan ini sih sebenarnya anunya. Nah ini, cuma kita nggak tahu ya kalau sekarang ini itu dari apa namanya, depan apa belakang. Iya, dari depan apa belakang. Cuma yang jelas ini kalau di stasiun itu ada masih ada sisa apa ya untuk pindah jalur gitu loh. Eh, iya itu tadi. Dan ini juga masih ada sinyal-sinyalnya juga itu. Tadi itu aku ada sinyal keretanya juga masih terlihat. Nah, kalau sekarang kantornya itu dipakai untuk Koramil ya kalau nggak salah itu namanya. Itu ada di seberang. Di pintu depannya tuh di seberang. Terus oh ya itu ini ada sinyal-sinyalnya juga nih sinyal. Terus depan ini juga masih ada sinyalnya juga tuh. Nah ini sinyal kereta tuh. Nah berhubung ini dulu rel gini, makanya di sini disebut jalannya itu jalan PJKA gitu. Ada tulisannya sih. Ada tulisannya di depan ini. Di depan kanan ini ada papan hijau itu di depan sarean ini. Nah itu. Tuh ada tulisannya jalan PJKA, semoga terlihat jelas ya. Dan menariknya kalau rel kereta ini kan posisinya dulu tinggi gini. Jadi kayak apa ya gundukan gini. Kita di atas sini. Nah, kiri kayak gitu, kanan kayak gitu. Oke. Ini emang tinggi gini ya modelnya. Kiri apa? Oh, tempat wisata wae lali aku jenenge. Dan nanti kita akan jalannya turun ya. Jalannya turun. Tapi sebenarnya aslinya nggak turun sih dulu. Tinggi sejajar ini juga dulu jalannya itu. Mungkin karena kebutuhan zaman sekarang jadinya jalannya turun gitu. Nah harusnya lurus gini. Waduh. Next ini kita bakal lewat ke kanca dulu nih. Nggih, Pak. Nah, harusnya jalannya sejajar tinggi ini seatap rumah itu. Karena di depan kita akan berhenti lagi ya kanca dolan. Ini namanya jembatan Panguan. Nah, ini dia jembatan Panguannya. Disuruh sabar, gue juga sabar, aku juga sabar. Nah ini dia jembatan Panguan. Kita akan berhenti di depan sana ya konco dolan, sambil lihat jembatan Panguan ini. Nah oke, kita berhenti ya di sini. Ini namanya jembatan Panguan ya. Menariknya gini jembatan Panguan itu. Oke, kita ulang sambil bikin shot ya. Ini namanya itu jembatan Panguan. Nah ini. Saya ketutupan wet ya ini. Di jalan apa ini, masih jalan PJKA ya ini kalau nggak salah. Ini dia jembatannya terlihat dengan jelas ya. Dan kalau kita lihat di sana itu ada kayak papan prasasti di sana itu. Di papan prasasti itu ada kayak penghargaannya dari gubernur mengenai pelestarian jembatan ini sebagai
benda cagar budaya gitu. Nah, papanya itu yang situ ada kayak papan kecil gitu kan di situ. Ini dia jembatan Panguan. Cek tak gawe anu sih ya konco dolan. Panorama ya. Aduh, nggak jadi. Set. Iki kita di jembatan ini dikira mau ngapa kali ya? Jadi, se fotonya dari sini aja berarti. Seret. Tetap gak kelihatan coy. Oke, jadi di dekat jembatan Panguan ini selain jembatan ini nanti ada di sih Beran. Nah, ini nanti ada stasiun Panguan ya. Stasiun Panguan itu kemungkinan lokasinya di atas ini. Jadi kita coba naik ya. Ini dari motovlog, dari melaku ngevlog gitu. Motornya kita taruh situ dulu bentar. Soalnya untuk jalan naiknya itu susah sih. Kita coba naik sini sebentar ya. Oke, jembatan Panguan terlihat dari sini. Ini saya screenshot dari ini postingannya Om Asep gitu ya. Nah, dugaannya dulu stasiun Panguan itu daerah sini kan dolan. Kok Pak, jembatannya yang situ itu. Badhe tanglet, Pak. Nek riyen bekas stasiun Panguan iku pundi, Pak? Badhe tanglet. Riyen bekas stasiun Panguan iku pundi? Nggih, nek jembatan niku. Nek stasiun? Oh, niku Beran. Oh, nek sik Panguan? Oh, mboten nonton. Oh, Kabupaten Sleman. Nek sik Kabupaten Sleman ngen pundi? Pasar? Wetan Dalan Caket. Oh, nggih nggih. Nggih. Atur nuwun, Pak. Ternyata kalau yang Sleman sana. Mas. Oh, tamung napa? Seneng sejarah, pengen ngertos riyen nggen Panguan iku lho. Nggih. Pundi? Nggih. Oh anu, napa bekas stasiune? Enten stasiun apa haltene niku lho. Nggih. Lah niku kula makane nyusur pengen ngertos. Jembatan iki. Nggih. Oh nggih nggih. Nggih, matur nuwun Mas. Kareng monggo. Berarti arahnya dari sini tambah mendung ya konco dolan ternyata. Cuma saya tadi agak samar sama ini bangunannya tadi loh. Samarnya tuh kok anu ya, kayunya kayak gitu. Yang menarik itu hanya saja kita nggak tahu ya, dan titiknya itu kan nggak terlalu jauh. Titiknya nggak terlalu jauh juga, tapi kalau di rumah hijau tadi itu terlalu deket sih. Terlalu deketnya tuh apa ya, terlalu deket, sorry, terlalu jauh dari dari posisi terlalu jauh dari posisi rel kereta. Tapi rumah yang ini, nah
Ini malah masuk. Tapi masa di relnya sih? Enggak ya. Nah, rel-rel PJKA tuh daerah sini. Ini kita jalan PJKA juga. Nah, ini dia daerah-daerah sini ini. Harusnya ada di sini. Sebenarnya nggak harus lewat sini ya koncodulan. Aku cuma pengen aja sih. Nah, di sini ini kita berhenti di tengah-tengah bekas rel. Nah, itu ada sinyalnya juga masih ada. Yang sinyalnya tuh ada. Makanya itu relnya tuh di kiri sini ini. Wih. Dan yang menarik itu gini ya, kenapa kok nggak dibikin lurus gitu loh dari Jalan Magelang? Kan kalau kita lewat Jalan Magelang lurus gini, tapi tadi ini kan Jalan Magelang lurus gini kan, tapi tadi itu dari selatan perempatan Dengung itu dibikin muter gini loh, seret, terus nanti tembus Sleman. Sedangkan Jalan Magelang kan gini, harusnya gini. Nah, menariknya tuh dulu di sini tuh apa? Ya mungkin karena perkantoran kali ya, makanya dibikin kayak gitu. Mungkin iki dalane iki lewat di sini saya jujur aja agak samar ya jalannya. Apakah betul nyusur jalan ini atau masuk gang tadi itu ada di kiri tadi ada gang. Nah, itu dia. Oke, kita sedikit flashback ya, ini karena kita dari Panguan, stasiun Panguan sih mau kayak udah gitu menuju ke stasiun Sleman. Dulu di vlog saya itu pernah saya turun kemudian wawancara sama mbah-mbah, saya lupa, beliau itu juga pernah pernah naik kereta dari ke Jogja bilang gitu. Nah, itu katanya dia masih samar dengan halte Krica gitu. Dan katanya itu stasiun ya Sleman itu di pojokan pasar itu yang tikungan gitu. Nanti kita lihat kan. Tapi banyak orang yang bilang kalau bekas stasiun Sleman itu yang sekarang jadi tugu di tengah jalan itu loh, Tugu Sleman Sembada. Tapi mungkin kalau sekarang kita udah masuk ke jalurnya lagi ya, karena jalannya nikungnya tuh udah enak. Gak kayak tadi itu kan nyeklek itu loh, kan kereta nggak bisa patah gitu kan posisinya, tapi harus rada lungker sitik. Nikungnya ini halus gitu loh. Nikung halus ya, entuk ora. Nah, ini kotak pos lama itu. Nikung halus masuk ini. Jadi kayak dapat kata-kata mutiara gitu loh. Nikunglah seperti kereta, nikung halus tapi pasti dan nggak ada yang bisa menghalangi gitu. Daripada nikung kasar tapi malah kue ambruk pocoklek ya. Iya. Kira-kira gitu nanti jadi kata-kata mutiara gitu. Nikunglah secara halus seperti kereta. Nah, ini kita masuk yang jalan kiri ya. Kalau kita mau nyusur, sayang banget sini udah nggak begitu terlihat ya bekas-bekasnya ada di mana gitu. Dan udah mulai banyak yang samar ya karena faktor pembangunan gitu. Oke, waduh mendung ya Allah. Nah, dulu saya di pojokan itu wawancara sama mbah-mbah itu mengenai ini, di pojokan sini tulisan JNT itu bawah itu. Kalau kata mbah-mbah yang jual
Kemenyan. Dulu itu di pojokan warung sini ini anunya stasiun Slemannya. Tapi ada yang bilang di sini ini stasiun Sleman di Tugu ini. Di sinilah kita menemui kebuntuan, enggak kebuntuan sih, sedikit kebuntuan untuk letak stasiun Sleman itu ada di mana. Oke, tapi yang jelas ini kita udah masuk ke Jalan Magelang. Astagfirullah, aku tadi lupa ya konco dolan. Lupa untuk ini nyatet jaraknya, ya Allah. Harusnya tadi dicatat kan enak gitu kan. Dan mungkin dulu lewat kiri ini ya, di taman-taman ini mungkin. Taman yang ini. Stasiun jalur keretanya. Iki berarti kumpul bane rada leyot-leyot ya. Wah, ra beres sih. Kayaknya biasanya tuh bikin konten gini dapat anu ya, positif gitu. Cuma kok sekarang agak gimana gitu ya, mungkin ada kaitannya aktivasi atau gimana gitu. Dikira saya orang dalam atau gimana, padahal saya cuma bikin konten karena pecinta sejarah gitu. Sambil ini bikin konten masa kuno. Kebetulan ini Minggu tanggal berapa ini, 4 ya, 4 apa 5 ini biyen kan dino apa kayak kita tanggal 4 ya apa 5 iswi lah pokoknya tanggal ini. Terus seingat saya itu bulan September itu ada KAI ya. Ya anggap aja kita ini bikin konten lagi karena semacam mendukung gitu ya, memberikan selamat ulang tahun KAI gitu. Walaupun dulu pernah, tapi kan dulu kita potong-potong ya. Kalau kali ini kita bikinnya full. Nah, di depan ini kita akan sampai ke halte Medari. Ya masih mau ke sana lagi sih. Oke, kita kecepatan 40 km per jam aja ya. Mungkin menyesuaikan kecepatan kereta zaman dulu. Oh. Jadi di Medari itu juga ada PG lah, SF Suiker Faber. Jadi apa namanya, pabrik gula Medari dulu ada. Kok kencang lenggas. Jadi dari arah pabrik gula itu nanti bekas pabrik gula ya, itu kiri. Dan kalau pabrik gulanya bangunannya dulu mungkin ada di kanan jalan, di timur jalan gitu. Dan sekarang jadi apa, pabrik juga atau gudang apa gitu. Dugaannya daerah situ kalau kita melihat peta lama. Sedangkan kantor-kantornya itu ada di kiri jalan, di SMP Negeri 1 Sleman gitu. Mataku rada awas-awas sidik, siapa tahu ada sinyal-sinyal di sini. Wudhu ya. Oke. Jadi di SMP Negeri 1 Sleman itu ada bangunan yang keren sih untuk dulu kantor atau rumah aku pernah masuk sih dulu. Tahun 2016 atau 17 itu pernah masuk ke sana buat survei bangunan cagar budaya gitu di sini. Itu kelihatan atapnya. Tuh, keren loh itu. Wah, isra main-main coy. Oke, kita ambil jalan kiri ya. Di depan ini. Oke, kita OTW ke Medari. Kirinya tuh yang sini. Nah, ini ada sisa rel yang didirikan jadi tiang juga. Daerah-daerah sini nanti kita ke halte Medari ya. Jalannya pas gini kan, jadi tadi itu seperti kata-kata saya, nikunglah seperti kereta gitu, nikunglah seperti kereta. Oke. Nah, ini kita juga nyebrang jembatan ini, ada jembatan kecil ya. Kemungkinan sini juga
Ini jembatan, dulu jembatan kereta gitu. Nah, kalau kita lihat juga sebenarnya terlihat jelas ya di sini kayak ini. Nah, itu ada jembatan gininya tuh. Nah, ini apa? Polanya lengkung gini loh. Di sana juga pola lengkung gitu, terus bantalan besinya gini kan terlihat dengan jelas. Jadi bener-bener dulu itu kayak anu jembatan kereta api. Jalurnya lewat sini. Cuma rada anu ya, hilang ya anu nih posisi nih. Kan ini gini. Nah, oh itu ada kayak rumah-rumahnya tadi ya. Ada rumah apa tadi nggak tahu. Nah ini lewat sini, rada anu ya harusnya lurus gitu kan. Kita sebentar lagi udah nyampe di stasiun Medari nih. Nah ini dia stasiun Medarinya. Kaget aku. Posyandu Kenari Dusun Ganjuran. Oke, nah ini yang saya bilang tadi koncotolan, semoga terlihat dengan jelas ya. Dari sini tuh jalannya nikung gini. Jalan Magelangan di sini gitu. Hmm, 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 hmm. Oke, ini kita bikin short gitu ya, sambilan. Ini adalah bekas stasiun Medari ya ini. Terlihat banget pintu-pintunya gini masih gede gitu. Stasiun halte gitu. Dan ini bekas apa namanya? Papan untuk menamainya ya ada di sini. Masih ada. Wah, ini bangunannya masih terlihat ini. Dan kalau kita lihat ininya kan kayak buat beli loket gitu ya, tapi mungkin udah diganti nih jendelanya, nggak kayak gini modelnya, harusnya udah gini. Kita lihat lebih dekat lagi sambil muterin gini ya. Nah itu kayu-kayunya masih terlihat dengan jelas juga. Terus bagian atas itu juga ada ininya ya, apa lengkungnya gitu di bagian besinya gitu. Ada pelangnya juga di sini, jelas gini stasiun banget gitu ya. Oke, bener ya koncotolan, ini berhubung udah pink, kita pause bentar buat ganti baterai. Oke, ini udah biru lagi ya. Lalu kuncinya yang di. Oke, kita lanjut ya, ini dari bekas stasiun Medari, di sini lokasinya. Kita menyusur ini. Kita menyusur ini nanti tempat pemberhentian kita selanjutnya itu ada di Underpass Ganjuran gitu. Underpass Ganjuran. Kita cuma tinggal lurus aja. Oh, ini ada bekas sisa-sisa rel gitu. Sungguh sangat menarik ya ternyata dulu itu. Mungkin dulu view pemandangannya juga bagus loh, ini bekas-bekas rel juga. Kita tinggal lurus terus ya koncotolan ini. Oh. Nah ini menariknya kayak gini nih, jalannya udah jalur banget gitu, kayak di itu jalan PJKA Sleman itu tadi kan. Dia tuh naik gini, kanan kirinya kayak gini, cuma dia lebih luas ya, mungkin karena udah mulai diuruk karena jadi jalan utama gitu juga kan. Jadi
lebih luas dan lebih halus gitu. Kalau ini tadi bekasnya ada kayak cor, aduh, mantap, cor blok gitu ya, di tengah gitu. Nah ini jalannya udah mulai menurun ya kita. Harusnya jalannya nggak turun gini, tapi tinggi, setinggi tadi dan sejajar sama itu atas itu. Nah, kita berhenti bentar di sini ya, di underpass Ganjuran gitu. Oke, jadi pas kan dari atas itu, lurus dari sana gitu. Dan bawahnya ini ada jalan gitu. Oke, ini kita di underpass Ganjuran ya. Harusnya ini apa dulu jalan keretanya setinggi itu. Dan bawahnya ini masih bisa dilewatin. Ada yang bilang kalau bawahnya ini dulu itu jalan apa kayak lori tebu gitu. Jadi bawah atas itu kereta yang Jogja Magelang, bawahnya itu lori tebu gitu. Ada yang bilang kayak gitu, konco dolan. Aduh, tadi di sana belum sempat moto di Medari. Oke, ini dia underpass Ganjuran. Kita langsung cabut aja ya, soalnya cuaca juga udah mulai mendung nih. Nah kayak gini bentuknya. Kita akan menyusur jalan yang syahdu lagi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oh saya tak nih Iban, aman sih Iban nih, berarti katosen ya mau. Nah ini kayak gini, jadi lurus gitu ke sana. Jos. Kayak kita agak ngebut ya di sini. Ini jalannya emang gini. Duh, pasir tok ini. Kalau pakai Tiger berani, aku dulu pakai Tiger ya nyusur itu. Cuma belum punya action cam. Terus kameranya tak taruh di holder HP gitu. Nah, tingginya seitu, sebapaknya itu. Tinggi jalannya yang dulu. Aduh, Pak. Pak. Kagak lagi. Offroad dikit. Sip. Ini dia bekas jalur kereta dari stasiun Medari menuju, kita ulang. Sorry. Ini dia bekas jalur kereta dari stasiun Medari, tepatnya di sehabis underpass Ganjuran menuju stasiun Tempel ya. Tapi ada sebelumnya nanti kita bertemu dengan halte Ngebong. Oke. Jalan ini lepas tangan siji, waduh gokil. Rungkut banget ya jalannya ini. Tapi jalan kayak gini mengingatkan saya sama teman-teman, kerabat Kota Tua Magelang. Halo guys, halo konco teman-teman semua yang di Kota Tua Magelang ya. Apa kabar? Itu Pak Gub dan teman-teman lainnya dulu pernah juga susur jalur kereta gitu, trekking di jalan-jalan kayak gini. Terus ada yang masuk sawah gitu ya. BTW, ini kok nggak lihat nganu ya? Apa namanya? Sinyal. Setahu saya tuh di sini juga ada sinyal soalnya. Dan nanti di depan itu ada juga bekas rel kereta. Ada juga ntar bekas rel keretanya. Kita lurus ya. Di stop juga sih. Lagi di semen jalannya. Cukup sepi di sini.
kita lurus terus pokoknya. Kereta tuh beloknya tadi apa, itu tadi kereta itu ada bekas relnya itu di kiri jalan tadi. Kereta itu nikungnya halus. Nah ini kita nyampe sini, nggak tahu jalan mana ini, tapi yang jelas kita tetap lurus. Di tanah gini tahun kemarin saya sempat lihat ada relnya sih. Oh ini dia. Nah ini dia kan jalan rel keretanya itu ini. Udah mulai terpendam ya ini. Ini rel kereta. Oke, kita lurus terus pokoknya. Nanti kita udah tembus jalan Magelang sih kalau dari sini itu. Nah harusnya lurus sana, tapi kan nggak bisa ya jalannya. Oh jalan nggak sih? Harusnya ke situ sih. Oh ada jalan sih. Oke kita coba aja. Aduh Raisa lewat coy. Jadi itu ada kayak rel juga kan. Semoga kita bisa lewat sidik. Derek langkung gih. Nah. Oh itu sudah jalan Magelang. Nah ini relnya itu. Relnya berarti lurus terus ke sana itu. Tapi rada angel ya kanca dolan nek lewat kene. Kita muter lewat jalan Magelangnya aja. Terlalu sempit coy. Gak enak juga sama warga. Apalagi musim virus gini kan. Waduh, ngeri. Cuma berarti pada intinya di daerah sini rel keretanya tuh nggak di jalan raya ya, tapi lebih masuk ke dalam sana itu. Ketika udah di daerah sini itu pada intinya kan kayak gitu. Nah ini aja lah. Ini ada jalan ke kiri tapi nggak kelihatan ya, mungkin udah masuk gini ya. Dan ada lagi nanti halte itu Ngebong. Halte Ngebongnya mana ntar? Rada angel iki lek golek halte Ngebong. Kok ini daerah-daerah kono kuwi. Soalnya apa ya, agak samar sih ya untuk trek-treknya gitu. Agak samar, serius agak samar. Atau mungkin daerah situ ya. Aku kalau daerah sini blank ya. Mungkin kanca dolan bisa memberitahu saya daerah sini halte Ngebong nanti sebelah mana ya, karena setahu saya itu kanan jalan. Cuma intinya yang jelas di sini, sekitaran sini itu ada halte Ngebong. Dan treknya kita udah mulai samar. Apakah masih di sini? Apa masih di ini kiri jalan gini atau agak pindah ya? Tapi kalau kita lihat posisi jalannya sini tinggi itu, kemungkinan ya masih di pinggiran gini ya, walaupun tadi masuk gitu. Kita nggak tahu. Mungkin besok kita tanya teman-teman lagi yang lebih mendalami soal kereta gitu ya, rail fans. Sini juga nggak terlihat bekas-bekas jembatannya gitu kan, guys. Oke. Tapi kalau saya lihat di fotonya siapa? Om Asep itu, nanti ada lagi bekas kereta di sana di depan itu.
di lampu merah, bekas rel keretanya ada nanti. Bekasnya itu ada di dalam, bukan di dalam sih, di halaman toko kendaraan gitulah pokoknya. Loh, kok lepas tangi piye iki? Lah, piye toko iki? Oke, kita agak ambil. Oh, nggak bisa. Yes. Ceritanya tadi mau ambil kanan situ aku konco dolan, tapi kok di sini bisa jalan gini. Oke, ini next kita ke stasiun Tempel ya. Pupung Ijo, aduh. Nah, bekas-bekas sinyalnya kelihatan kan. Tapi kabarnya di depan sini tuh ada rel kereta ya dulu. Udah nggak ada. Oh, ini rel kereta ini. Tuh ada rel kereta tadi ya, satu di situ pinggir jalan. Berarti jalurnya udah betul lewat sini lagi. Loh, kok ngebut? Iya. Gremes soalnya coy. Nah, kita ambil yang kiri ya ini. Nah, ini untuk menuju stasiun Tempel. Kita nggak lurus sana, tapi ambilnya ke kiri sini. Oke. Waduh. Kakak. Nah, ini kita ada di kayak bagian atasnya gitu. Germis coy. Stasiun Tempelnya nanti ada di kanan jalan ya. Nah, ini dia. Udah nyampe stasiun Tempel. Kanan jalan ini adalah stasiun Tempel. Nih ada sinyal-sinyalnya juga di sini. Ini dia stasiun. Nah, kelihatan kayak gini. Oke. Kita udah nyampe di sini ya, stasiun Tempel ternyata. Kita butuh waktu berapa lama sih tadi? Tapi kan sempat ngobrol-ngobrol. Oh, 1 jam 7 menit ya sampai stasiun Tempel. Sik, konco tulen tak. Sambil bikin shot lagi ya. Di stasiun Tempel ya, ini dari sisi timur. Ini gini stasiunnya. Itu ada tiang sinyalnya gitu. Kabarnya di sini juga ada bangunan lain kayak menara airnya juga gitu ya, di daerah-daerah sini. Tuh tiang sinyalnya ini dari samping gini stasiunnya, depannya di sebelah sana. Oke, konco dolan, perjalanan kita udah nyampe di sini ya, stasiun Tempel ini ya. Kita akhiri apa kita lanjut aja lah ya, lanjut ke tangga sebelah. Tangganya di Salam situ. Dulu emang ada kayak buat karcis-karcisnya gitu. Nah, finish kita seperti tahun kemarin ya, ada di seberang sana. Tapi kalau sana itu kita agak susah untuk lewatnya, yaitu neng kono ki ono jembatan Kali Krasa. Nah, ini jembatan Kali Krasa itu oh ini tampungan airnya ya, ini tampungan air untuk stasiunnya masuk. Oke, jadi kita ulangin lagi ya tadi. Di jembatan itu sebenarnya kita bisa lurus sih, cuma agak di belakang pasar, agak repot ntar parkirnya. Jadi kita akan lewat Jawa Tengah aja, sambil nanti kita perlihatkan ini ada jembatan dari Kali Krasa. Wow. Oke. Loh, ini tuh sinyal-sinyalnya ya berarti. Oh ini tiang sinyalnya ini di kiri-kiri jalan gini. Tuh.
yang sinyalnya di sini ya. Apa dipindah dimanfaatkan untuk sekarang atau gimana ya? Apa iki wah penyekatan paling ya. Kalau seandainya nggak bisa ya udah ya konco dolan, kita nggak usah nekat. Oh bukan, loh. Oh ternyata ini. Oke oke. Lagi ganti coy. Nggak bisa bantu kita. Kalau bisa gas bantu. Nah jembatan kereta kali kerasaknya itu ada di itu kanan kiri jalan situ. Kita habis ini lewat kiri sini. Nah, oke, kita lewat-lewat sini. Seperti tahun kemarin ya, finishnya di jembatan situ. Dek langkung bu. Arahnya mana ya itu? Oh muter dulu. Harusnya tadi masih lurus lagi terus lewat yang jalan sana ya. Ya inget aku. Dulu juga sempet sini pas waktu itu ada kerja bakti sih. Cuma waktu itu nggak saya rekam ya, nggak terekam dengan baik. Loh, oh iya kan. Harusnya tadi lewat daerah sini, terus kiri sini. Kita cuma muter dikit tadi, nggak apa-apa buat selingan. Siapa tahu pas ada gadis desa, aduh. Nah ini dulunya juga jalurnya di sini koncodolan. Masih ada juga sih bekas sisa relnya nanti di situ. Nah, di daerah sini ada dulu sisa-sisanya. Nah, loh kok nggak ada? Dulu kayaknya ada sih di situ. Sekarang udah di semen gini ya ternyata. Loh, di. Nah, ini dia bekas jembatan kali kerasaknya. Delok jembatan ya, Dik. Sip, ini. Oke, kita lihat lokasi jembatan kereta, bekas jembatan kereta di Kali Krasak ya ini. Itu jembatannya, terus ini Kali Krasaknya. Mesti engko yo viral nek apik. Nih jembatannya panjang gini. Sret. Sip. Nah, kita dengan video kayak gini ya konco dolan. Foto biar luwih cetha. Nah, oke, semoga terlihat ya ini. Terlihat layarnya dan terlihat sananya. Biar sayanya juga terlihat sih. Oke, jadi gini ya. Konco dolan semua, terima kasih sudah mengikuti perjalanan saya selama 1 jam 14 menit ya kira-kiranya. Kita menyusur tadi dari stasiun dari deket Tugu di Samsat itu yang ada simpangan gitu. Jadi nggak ngikutin yang jalan Siti Sewu itu enggak, tapi dari samping Samsat itu ada jalan Nikung gini. Kemudian kita flashback, aduh dong ngising. Kita flashback bentar ya ini. Jadi dari
Sana tadi ada stasiun atau halte Krica. Nah itu kalau menurut kabarnya kan di tempat kecil itu dekat KPU itu ya. Terus itu kabarnya kan gitu. Terus tadi kata orangnya sih di itu deket apa tempat makan Padang itu tadi. Habis dari sana itu ada halte Kutu. Halte Kutu ke utara lagi stasiun Melati. Stasiun Melati terus Beran. Habis itu jembatan Panguan ada halte atau stasiun Panguan harusnya ada itu. Kemudian dari sana kita belok Panguan terus Sleman. Nah, dari Sleman habis itu Sleman terus Medari. Dari Medari harusnya Ngebong sih, Ngebong terus tempel lah. Tadi di seberang sana itu pasarnya ada jalan-jalan, cuma kita agak sedikit apa ya nggak dapet sih tadi, nggak bisa lewat sana. Ya bisa tapi susah sih. Makanya kita lewat sini aja dan akhirnya udah sampai di sini di jembatan Kali Krasa. Oke ya konco dolan. Kira-kira itu tadi perjalanan kita hari ini di menyusur itu dengan waktu 1 jam lebih dikit. Dan pokoknya seperti biasa ya ini. Saya Windu Dulan-Dulan, pokoknya tetap semangat Dulan-Dulan, jangan buang sampah sembarangan. Jangan lupa subscribe channel saya. Cintai sejarah arisan nenek moyang gitu. Oke. Saya rasa cukup sekian wis ngono wae. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.